Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dan selalu ada kekuatan yang baru. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh puji-pujian yang sama-sama sudah kita naikkan kepada Tuhan. Pengagungan kepada Tuhan itu luar biasa kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dia hadir di tengah-tengah kita. Malam ini saya akan bawa firman Tuhan tentang kenapa sering ada pertengkaran di dalam rumah tangga, kenapa seringkali ada konflik di dalam rumah tangga, ya. Saya akan bawakan secara sederhana supaya kita semua mengerti firman Tuhan, bahwa kita duduk di dalam rumah Tuhan, beribadah, mendengarkan firman Tuhan karena kita bersedia diajar, ya. Kita mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Saya juga belajar, gitu ya. Saya belajar dan saya juga diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan izinkan saya boleh juga jadi pengajar keluarga Sekinah, ya. Dulu cita-citanya jadi guru, tapi setelah udah sekolah, udah itu berubah. Ternyata Tuhan siapkan saya menjadi guru rohani, ya. Tidak sempurna, tapi saya percaya melalui urapan Tuhan kita semua diberkati. Pada malam ini saya mau ajak kita baca dulu Kejadian. Jangan, kita baca dulu Malaiki, ya. Malaiki 2. Hah? Enggak. Kitab Malaiki itu sebelum Matius terakhir. Ini udah kita dengar beberapa kali di tahun 2020. Hamba Tuhan yang kita undang ada beberapa kali membacakan ayat ini. Sama-sama kita berdiri. Kita akan bacakan Malaiki 2 ayat yang ke-14. Dari ayat 13. 1, 2, 3. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ya, ini kita tetap berdiri. Ini ada teguran, ya, dari Tuhan melalui Malaiki kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Kita lihat dulu Kejadian 2 ayat 18, kita sama-sama baca lagi. Kejadian 2 ayat 18. Firman Tuhan berkata seperti ini, kita baca sama-sama lagi. 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini ya, yang di dalam Kejadian Tuhan berkata dia menjadikan manusia perempuan menjadi penolong, ya, yang sepadan. Tadi di Malaiki Tuhan berpesan kepada Malaiki bagaimana? Malaiki 2 ayat 14 tadi, dialah teman sekutumu. Coba ulangi lagi. Dialah teman sekutumu
dan istri seperjanjianmu. Nah, kita lihat lagi apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Sama-sama lagi kita baca 2, 3. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Silakan duduk. Biasakan kalau habis baca firman Tuhan kita katakan amin. Artinya kita percaya kepada firman yang kita baca. Yang pertama, Tuhan ciptakan manusia Adam dari tanah liat. Lalu dijadikannya Hawa dari tulang rusuk Adam. Dari penciptaan aja sudah ada perbedaan gitu ya. Tetapi perbedaan itu bukan menjadi sesuatu penghalang terus akhirnya tidak bersatu gitu ya. Karena apa yang kalau dikatakan perempuan dijadikan dari tulang, itu tulangnya Adam. Jadi berarti apa yang tidak ada pada Adam ada pada wanita. Apa yang tidak ada pada wanita itu ada pada Adam. Jadi dari awal penciptaan sudah ada perbedaan di dalam penciptaan saja ya. Dan kalau kita bicara tentang istri, tadi dikatakan bahwa Kejadian 2 ayat 18, Tuhan menciptakan perempuan sebagai penolong yang sepadan. Nanti kita lihat satu persatu. Tetapi ketika Tuhan mengkritik bangsa Israel, bangsa Yehuda pada waktu itu di dalam kitab Malaiki, dia katakan di dalam Malaiki 1, bangsa Yahudi tidak diberkati. Ya, di dalam pasal 1. Pasal 2 ada teguran, ya, teguran Tuhan bahwa doamu tidak didengar. Karena apa? Karena ada doamu tidak didengar, ya, muncul istilah doamu tidak didengar kalau kata Tuhan karena kamu berdoa yang Tuhan dengar itu hanya rintihan. Ketika kamu berdoa, kamu bawa persembahan yang Tuhan lihat cuma air mata. Gitu ya. Jadi ada teguran ini, ada teguran. Terus di dalam pasal 3 Malaiki kalau kamu baca seterusnya ada teguran dalam ibadah dan persembahan. Malaiki 4 ada teguran antara orang tua anak gitu ya. Nah, Malaiki 2 ayat 14 itu seperti dialog ya. Itu dialog. Dialog antara Tuhan dengan umatnya ya. Ketika Tuhan menegur bahwa doamu itu, persembahanmu itu yang aku lihat cuma air mata. Terus doamu yang aku dengar cuma rintihan, kata Tuhan ya, di dalam 2 ayat 13 di situ. Nah, karena firman Tuhan katakan waktu lelaki Yahudi bertanya, "Kenapa Tuhan?" Tuhan bilang, "Aku telah jadi saksi." Ya, ayat yang ke-14 dikatakan, "Aku telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu." Ini teguran Tuhan. Kenapa doanya tidak dijawab? Bertanya laki-laki Yahudi kepada Tuhan. Jadi dalam setiap pernikahan kita, yang menjadi saksi adalah Tuhan sendiri. Ketika engkau diberkati di gereja, yang menjadi saksi Tuhan hadir di situ. Di hadapan Bapak Gembala menjadi wakil daripada Allah sendiri. Lalu di hadapan jemaat ada saksi. Dan Tuhan bilang, engkau tidak setia, padahal dialah teman sekutumu. Teman sekutumu, istri seperjanjianmu. Dan di dalam bahasa aslinya, sekutu dikatakan dialah teman sekutumu. Di dalam bahasa aslinya dikatakan berarti komplotan. Istri kita adalah sekomplotan dengan kita, mufakat, semufakat dengan kita. Dia juga adalah teman kongsi kita. Itu artinya dalam bahasa aslinya. Nah,
kalau kita lihat bicara teman kongsi, kan dia ada perkataan begini, dan istri seperjanjianmu, dialah teman sekutumu dan istri perjanjianmu. Kan kalau kongsi mestinya ada ikatan perjanjian, benar nggak? Ya, jadi ada ikatan perjanjian. Jadi istri itu teman sekutumu, dialah teman semufakat, sekomplotan dengan kita nih suami, dan dia juga lah istri perjanjianmu, teman kongsi gitu ya. Jadi kalau orang kongsi kan ada suatu ikatan ya, jadi terikat. Dan Tuhan berkata, dia perempuan dijadikan penolong yang sepadan. Berarti selevel. Sepadan itu selevel. Tadi saya awali dengan bahwa dalam penciptaan saja sudah ada perbedaan. Nah, di dalam rumah tangga juga ada banyak hal-hal yang membuat kita kadang-kadang timbul pertengkaran. Ada pertengkaran atau konflik itu yang hanya terjadi sesekali. Tapi ada juga yang bisa terjadi terus berkepanjangan sampai akhirnya ujung-ujungnya tuh mau bercerai gitu ya. Nah, kita belajar daripada firman Tuhan. Sebetulnya tadi yang saya katakan bahwa kita ini diciptakan berbeda sukunya, ya enggak? Berbeda. Kamu aja, saya aja suka dengar dari orang Batak, oh dia suku Batak, saya suku Karo, gitu kan ya? Perbedaan suku. Terus oh dia dari Sumatera Selatan, tapi dia orang Palembang, satu orang Bangka, misalnya gitu, Belitung, gitu. Oh dia dari Sumatera Barat, yang satu orang Padang, yang satu orang Medan. Semua ada perbedaan. Itu di dalam suku dan kebudayaan ya. Terus kalau di dalam bahasa juga ada perbedaan. Terus kita pernah dengar juga itu seminar yang dibawakan oleh Pak Dapet Surbakti dulu, ingat nggak waktu dia bawa firman Tuhan tentang bahwa laki-laki itu pakai logika, kalau perempuan itu pakai perasaan, sama-sama pergi ke mall gitu ya. Perempuan bilang di supermarket itu lebih murah, padahal kata laki-laki dari rumah ke supermarket parkirnya ongkosnya berapa gitu ya, beda sedikit dari warung tapi tidak pakai perhitungan karena perempuan pakai perasaan dikatakan pada waktu. Saya ingat banget tuh khotbah itu ya. Jadi di dalam cara berpikir kita juga berbeda. Kita memang diciptakan perbedaan, ada perbedaan. Jadi jangan sampai ketika kita menikah, kita itu sepakat aku mau menikah dengan orang ini yang aku pilih sendiri. Pernah ada satu keluarga muda curhat dengan saya, bukan di sini, di luaran. Dia berkata macam-macam lah ya gini ya. Kan dulu milih sendiri, bukan dipilihkan oleh orang tua. Kenapa sekarang ketika tidak ada kecocokan terus kita mau bubar? Enggak begitu sebetulnya caranya ya. Dulu saya juga punya pemikiran yang salah. Tapi terus dengan bertambahnya usia, firman Tuhan juga semakin banyak saya makan, saya cerna hidup saya bercermin dengan firman Allah, saya dikuatkan, dipulihkan, dan diajar sehingga saya boleh mengajar orang lain gitu. Jadi ini luar biasa, ada satu proses. Tuhan bekerja selalu melalui proses. Tidak pernah, wah dia membetulkan sebuah rumah tangga, besok langsung kayak tukang sulap, langsung oke. Tidak, ada sebuah proses yang harus kita jalani. Dan ini yang harus kita pahami. Ya, jadi setiap ada masalah, ingat, ini kita lagi dalam sebuah proses. Kita harus kuat. Gitu. Dan kita juga nggak boleh bilang gini, tolong doakan supaya saya kuat, saya bisa mempertahankan rumah tangga saya. Bukan mempertahankan, kata itu tidak cocok. Karena kita anak Tuhan, ketika kita ada pertengkaran, ada perbedaan, kita doa, Tuhan bagaimana supaya pernikahan ini menjadi bahagia? Di mana letak kesalahannya? Di mana letak ketidakcocokan ini sehingga ada konflik terus gitu? Dulu, kalau sekarang nih saya ikut seminar misalnya, dulu saya berjuang sendiri, suami saya belum Kristen. Percuma dong Tuhan, saya ikut seminar, saya ngerti banyak, tapi suami saya tidak ngerti. Dulu pemikiran saya seperti itu. Tapi dengan waktu berjalan, kedewasaan bertambah,
Yang harus berubah itu saya dulu. Kebetulan saya suka seminar, saya suka belajar, saya diajar dulu oleh kebenaran firman Allah. Saya yang menganggap diri betul, itu diajar oleh Tuhan bagaimana merendahkan diri, bagaimana menghargai orang lain, sehingga saya tahu kuncinya. Oh iya, saya dulu yang berubah, saya dulu yang dekat sama Tuhan, saya yang berserah kepada Tuhan. Saya tunjukkan saya istri yang kuat, yang tabah, yang bisa menghandle. Nah, lama-lama akan berubah sedikit demi sedikit, gitu ya. Jadi sampai akhirnya saya bersyukur kepada Tuhan, saya untung dikasih suami yang seperti ini. Karena apa? Dulu saya pernah di dalam hati nih, aduh, kenapa nggak yang no gitu misalnya, kenapa yang ini gitu ya. Tapi setelah diproses sedemikian rupa hari demi hari, tahun demi hari tahun, saya mengerti saya untung dikasih suami yang seperti dia. Coba kalau dua-duanya galak, itu rumah kayak apa tiap hari ya? Satu sabar, satu galak gitu ya. Saya juga sering mengamat-amati rumah tangga orang lain yang satu cerewet bukan main, satu suaminya kalem. Jadi saya tarik kesimpulan ketika saya belajar tentang firman ini, kenapa terjadi konflik, terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga? Karena kita tidak menghargai perbedaan. Padahal kata Tuhan, setiap kita ini semua berbeda loh, nggak ada yang sama. Coba kalau semuanya sama, oh iya saya ini orangnya romantis, kan banyak cerita gini ya. Saya orangnya romantis, dia mah kagak, gitu ya. Kalau dua-duanya romantis, kerjaannya romantisan terus, ntar lupa kerja. Romantisan aja terus, karena dua-dua pengennya romantis gitu loh ya. Bukan berarti nggak boleh romantis, boleh gitu ya. Terus kalau dua-duanya galak, wah tiap hari ribut melulu. Makanya Tuhan taruh pasangan yang sepadan. Cuma kita di awal-awal pernikahan kita nggak ngerti. Saya juga dulu nggak ngerti. Padahal dialah yang cocok buat saya. Coba kalau dulu sama yang kalau dia nggak ngerti saya, wah, nggak ada yang sama. Coba kalau istri kita orang yang penuh belas kasih, nggak tegaan, terus suami kita orangnya juga sama loh kayak saya, dia orangnya nggak tegaan gitu. Nah, dua-duanya nggak tegaan, bagaimana? Kalau dua-duanya nggak tegaan gitu, misalnya apa ya? Misalnya nggak tegaan ya, punya duit cuma 10.000 misalnya, nggak tega lihat, udah kasih dah. Suami juga nggak tega, dua-duanya habis, ambles duitnya, ya kan? Tapi kalau satu nggak tegaan, satu agak keras, yang satu terlalu boros, yang satu bisa menasehati, jangan lama kasihlah separuh, gitu kan ya? Jadi akhirnya hidup kita tuh menjadi seimbang gitu. Terus kalau misalnya kasar bapaknya, bagaimana tadi anak kita? Udah aku hajar karena dia ngelawan, bagus. Terus bapaknya juga kasar, misalnya mamanya kasar, udah aku hajar dia tadi. Bapaknya pulang juga kasar, bagus hajar. Sini lo nak, hajar lagi jebret-jebret. Dua-duanya kasar, bagaimana? Manusia mukul anak. Bapak mukul, anak pukul, karena sama sifatnya. Seringkali kan kita nih mama seperti ini, papanya galak banget, mama melindungi, ya kan? Jadi perbedaan itu ada. Dan di dalam pernikahan itu semuanya berbeda loh sebetulnya. Semuanya berbeda, tidak ada yang sama. Tetapi perbedaan itu bukan membuat kita berpisah. Perbedaan itu bukan jadi jembatan yang memisahkan kita. Ih, suamiku orangnya begitu, istriku orangnya begitu, udah kita berpisah. Bukan. Perbedaan itu harus disandingkan, kata firman Allah. Jadi perbedaan itu harus disandingkan, artinya ayo bersama-sama berjalan. Yang satu pelit, yang satu enggak, nimbangin. Kalau dua-duanya royal, habis. Nggak pernah punya investasi, nggak bisa beli rumah karena dua-duanya royal. Kalau dua-duanya pelit, ya udah nggak bahagia deh hidupnya. Maaf. Ada yang curhat sama saya begini loh di kedai. Bagaimana suamimu kok suka jalan di sini loh, kata saya kayak orang linglung gitu, munamade gitu. Aduh, udah berubah ya? Aduh, tante, katanya pelitnya tambah parah. Begitu yang pertama diulang, pelitnya tambah parah.
Tapi kata saya banyak dong duitnya, pelit. Nggak ada duitnya katanya. Jadi kesian amat udah pelit duitnya nggak ada. Karena dianya nggak kerja. Dia kerjanya jual mobil. Mobil belum tentu sebulan laku 1. Kamu dong istrinya bersemangat kata saya gitu ya. Yang penting kan kamu terpelihara kan? Ya anaknya cuma satu-satunya. Tuh anakmu kayaknya manis tuh. Lihat mulutnya, manis banget iya. Tapi aku berat, aku didik dia. Takut sama Tuhan, aku ajar dia ke sekolah minggu. Bapaknya enggak begitu. Saya bilang, ini kan ada ketidaksepakatan. Kata saya, iya enggak apa-apa ada perbedaan. Yang penting kamu beriman sama Tuhan, nanti Tuhan jamah dia. Seringkali kita nih, istri atau suami, begitu melihat istri kurang rohani, atau suami kurang rohani bermasalah, kita tidak mau menjadi contoh. Atau berubah duluan. Kita maunya dia yang berubah karena aku benar. Ini yang pernah saya alami dan itu tidak menciptakan kebahagiaan. Ketika perbedaan itu tidak disandingkan, dia menjadi jembatan pemisah, tidak ada kebahagiaan. Makanya ketika saya lagi belajar ini tiba-tiba ingat nyanyi lagu Pelangi-pelangi, betul nggak? Alangkah indahmu gitu. Ada warna apa? Merah, kuning, hijau, oranye, biru. Ada 7 warna yang berbeda. Tapi ketika dia bersatu di langit menjadi satu keindahan yang luar biasa. Amin. Ternyata Tuhan ciptain kita itu dengan berbeda karena kita mesti berjalan bersama-sama di dalam perbedaan itu. Ada kata menghargai, kita harus menghargai. Kita nggak boleh merendahkan istri atau merendahkan suami. Kita nggak boleh apalagi menyepelekan suami atau istri yang mungkin tidak sepintar kita. Kita tidak boleh seperti itu. Terus kita jangan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Jangan suka ngomong jorok. Ada orang dari suku tertentu dia suka ngomong jorok. Saya pernah bilang begini, apa untungnya ngomong itu? Nggak ada untungnya. Malah membuat kita kelihatan rendah dari cara berbicara kita. Di dalam setiap pemberkatan nikah, kalau kamu yang menyimak firman Tuhan, coba dengerin deh. Kalau Om Yopi khotbah, saya suka dengerin tuh ya. Saya demen tuh kalau pemberkatan. Oh iya. Selalu ada hikmat yang Tuhan kasih setelah saya dengar firman Allah. Beberapa bulan ini juga menghadiri pemberkatan nikah. Ada 2 hal, 2 kata doang yang saya selalu ulang-ulangin lagi setiap kali saya dipanggil kata sambutan. Jangan ada dalam pernikahan 2 kata ini, 1 kata ini, yaitu cerai. Jangan ada kata itu di dalam pernikahanmu. Karena kita menikah di hadapan Tuhan, siapa yang menjadi saksi? Tuhan sendiri menjadi saksi bagi kita. Kedua, harus ada kata saling. Saling menghargai, saling mengampuni, saling menerima apa adanya, saling memaafkan, saling menyatakan sebuah pernyataan-pernyataan kasih yang membuat istri atau suami terbangun. Mungkin malam ini ada orang yang sedang kecewa, istriku cueknya luar biasa. Mungkin ada malam ini orang yang kecewa karena suamiku cueknya luar biasa. Jangan diperbesar kekecewaan itu. Ingat firman Tuhan pada malam ini, kita diciptakan memang berbeda. Tuhan tidak akan berikan orang yang sama dengan sifat kita, supaya kita nih bisa saling mengimbangi satu dengan yang lain. Wow, gak gampang mengimbangi itu. Saya aja hampir-hampir kandas. 40 tahun pernikahan saya hampir kehilangan suami, suami pun hampir kehilangan saya. Kalau bukan Tuhan yang jaga rumah tangga saya, semua mungkin sudah kandas. Kamu berapa usia pernikahanmu? 7 tahun? 10 tahun? 15 tahun? Masih jauh ke 40 tahun. Prosesnya masih panjang, tapi jangan takut. Ingat firman Allah. Dia akan betulkan kita
Asal kita dekat kepada Dia, asal kita berserah kepada Tuhan, Dia akan bimbing kita. Kita lihat di sini lagi. Jadi kita tuh diciptakan perbedaan, tapi perbedaan itu harus disandingkan supaya terciptalah sebuah kebahagiaan. Gini ya. Jadi ada satu siasat, kita harus menyiasati rumah tangga yang pernah konflik. Bulan yang lalu saya khotbah tentang bagaimana menyiasati zaman digital ini, bagaimana kita menyiasatinya supaya dunia yang sekarang ini, yang Tuhan izinkan kita nih pakai masker, sekarang apa-apa digital, apa-apa online, apa-apa viral di dunia maya. Wow, nggak boleh salah sedikit. Bisa jadi berkat yang luar biasa, tapi bisa jadi hal yang memalukan luar biasa. Nah, kita harus menyiasati keadaan yang saat seperti itu. Nah, di dalam rumah tangga itu juga kita harus menyiasati bagaimana perbedaan ini makin lama makin kecil dan mengerucut sampai ujungnya bersatu seperti piramid. Ya, dari perbedaan yang lebar ini lalu mengerucut jadinya menjadi satu di ujungnya. Kita harus seperti itu. Bukan terus kita wow tiap hari di rumah sampai akhirnya boro-boro kerucut, malah makin lebar akhirnya terpisah. Jangan ya, saya tidak mau ada keluarga Shekina yang terpisah. Mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Yesus ada di tengah-tengah kita, Dia yang akan menguatkan kita untuk melalui berbagai proses, menyiasati setiap keadaan. Kita harus sadar, ini iblis sedang bermain. Kita kalau dengar firman Tuhan sungguh-sungguh dan kita ingat, kita akan tahu ketika ada sebuah masalah, iblis sedang bermain. Hati-hati. Iblis sedang bermain, hati-hati. Saya juga sering nasihatin orang, hati-hati nih, ini celah, iblis bisa masuk. Apalagi keluarga muda ya, keluarga muda. Rentan dengan perselingkuhan. Itu kalau lihat cerita zaman sekarang itu mengerikan. Saya pernah baca yang ini, artikel yang di itu ya, di YouTube juga saya lihat. Bos Amazon itu yang namanya Jeff Bezos menikah 25 tahun ya. Dia menikah dulu dengan istrinya adalah pegawai dia, akhirnya sama-sama memang pinter, sama-sama ikut merintis Amazon itu. Tapi ketika 25 tahun pernikahan, mereka bercerai karena selingkuh si Jeff-nya ini. Ketika bercerai, Jeff tadinya orang yang terkaya di dunia, karena dia harus bagi harta gono gini kepada istrinya. Istrinya menjadi perempuan terkaya di dunia, Jeff-nya menurun ratingnya sebagai orang yang terkaya. Apa penyebabnya bisa 25 tahun perkawinan setelah sukses bersama-sama bercerai? Satu, tidak takut Tuhan, mereka tidak kenal Tuhan. Dua, perselingkuhan. Perselingkuhan itu kesenangan yang sementara, sesaat, tapi bisa membuat sebuah kerusakan yang permanen. Wow, kerusakan yang permanen artinya perselingkuhan yang sejenak bikin kita bahagia, yang bikin kita nikmat, tapi akhirnya menghancurkan rumah tanggamu. Apalagi kalau istri tidak bisa terima, suami tidak bisa terima, tidak bisa memaafkan. Bukankah kehancuran yang akan terjadi? Mari kita anak Tuhan tidak seperti itu. Ketika mata kita ini mulai tergoda mata ini, pikiran ini, kita langsung ingat, engkau sedang membuka celah bagi iblis. Ingat firman Tuhan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ingat firman Tuhan, itu semua pernah jadi tema keluarga Shekina. Jangan beri kesempatan buat iblis. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ingat itu semua tema-tema. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan sepakat, suami istri sepakat mau hidup kudus.
Suami istri sepakat, kita mau belajar membangun rumah tangga ini bersama-sama. Apalagi keluarga muda yang masih hangat, pengantin baru, ya, sepakat kita jaga rumah tangga kita dengan baik. Itu kita bisa jaga dengan baik kalau kita takut sama Tuhan. Kalau enggak bisa. Ego kita akan lebih jalan duluan daripada firman Tuhan. Terus kita nih suami istri sepakat, ayo kita bangun mesbah doa bersama-sama. Mungkin nggak dalam sehari seminggu suami kita atau istri kita diajak doa bersama mau. Enggak apa-apa, no problem. Terus aja doa, Tuhan aku ingin bangun mesbah keluarga. Mesbah doa di dalam keluargaku. Pasti bisa. Emang nggak gampang. Ada seorang yang curhat dengan saya nggak bisa doa sama dia. Dia doanya lain. Aduh, jangan permasalahkan, doanya lain. Karena memang latar belakang yang berbeda. Tapi sekarang terus udah menjadi satu dalam sebuah pernikahan. Mungkin dia terbawa dengan liturgi-liturgi, ya. Mungkin dia terbawa dengan cara-cara doa yang lama. Jangan permasalahkan. Yang penting engkau mufakat dulu, sepakat mau berdoa bersama. Nanti Tuhan akan bekerja. Saya menghargai setiap waktu yang Tuhan masih percayakan kepada saya. Kenapa? Semua yang saya dapat itu saya tidak pernah dapatkan dengan instan. Wah, Tuhan tuh baik begitu. Itu semua ada proses. Proses yang bikin saya mencucurkan air mata. Proses yang bikin hati saya tercabik-cabik. Proses yang membuat saya kadang, Tuhan, sebetulnya saya itu begitu rapuh. Itu semua proses yang saya alami. Tapi ketika saya bisa dapat jawaban dari Tuhan, saya bisa memperbaiki semua yang kurang itu di dalam rumah tangga saya. Ada satu kenikmatan yang saya tidak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Sampai saya bilang, Tuhan saya tahu kenapa saya diproses Tuhan sedemikian rupa. Supaya saya jangan sombong. Supaya saya tahu bahwa semua yang terjadi ada dalam pengawasan Tuhan. Semua yang terjadi pasti Tuhan tolong. Tapi menurut waktunya Tuhan. Kalau saya sih maunya cepet. Tuhan saya mau berdoa begini. Tuhan kalau bisa besok bertobat. Gak bisa, ada satu proses. Ada satu pergumulan yang hebat. Ada satu tekanan yang luar biasa. Yang saya bilang, Tuhan kalau bukan Tuhan yang kuatkan, saya gak bisa. Tapi ketika semua berlalu, indah pada waktunya. Yang tidak indah itu Tuhan buat indah. Amin. Ketika kita selalu berserah kepada Tuhan. Yang tidak indah itu Tuhan buat menjadi indah. Apa problemmu malam ini? Suamimu yang menyakitimu terus doakan, jangan pernah putus asa. Jangan berpikir negatif, biarkan dia. Tetap kita doakan. Apakah malam ini istrimu bikinmu kesel terus? Doakan terus, pasti ada mujizat. Kalau belum ada mujizat bagaimana? Tunggu sampai ada mujizat. Amin. Jangan ambil putusan sendiri. Ketika engkau menikah, berarti engkau sudah sepakat. Istrimu teman sekutumu, istrimu teman seperjanjianmu, kata malaikat. Teman kongsi, ada sebuah ikatan yang kita tidak bisa pecah kongsi begitu saja. Tuhan bilang istrimu adalah penolong yang sepadan. Dia akan menolongmu. Dia akan menjagamu. Dia akan merawat anak-anakmu. Engkau bekerja mencari uang, istrimu menolong, dia bekerja. Jadi bukan istri gak bekerja, istri bekerja. Menjaga anak, mengatur rumah tangga dengan benar. Kita bekerja, cuma kita gak dibayar upah aja. Kalau kerja di kantor kan ada yang gaji kita gitu ya. Suami deh ya. Ini suami yang gak pernah gaji istrinya, besok gaji ya. 24 jam loh istri kerja loh. Luar biasa itu. 24 jam. Panawi itu orangnya gak gampang muji orang. Dulu baru pernikahan, aku tuh dulu penggemar novel Barbara Katlan. Wis, kalau yang zaman Orla tahu tuh novel itu ya. Itu novel yang penuh dengan khayalan, keromantisan dan keindahan. Margate,
Kopingho jangan ditanya lagi. Mau yang romantis, mau yang pedang-pedang, saya suka karena orangnya suka baca. Jadi itu pikiran saya terbuai dengan apa yang ada di dalam buku. Firman Tuhan dibaca kalau di gereja. Padahal dulu dari remaja, pemuda saya itu udah aktif, tapi cuma aktif. Tapi saya tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Saya senang banget dengan buku-buku itu semua. Jadi hidup saya penuh dengan khayalan. Ketika menikah, nggak dapat semuanya itu. Yang di dalam khayalan saya itu. Mulai nangis, bantal basah kalau malam, mengasihani diri sendiri. Hampir terpuruk, firman Tuhan datang. Bangkit, tatap masa depan. Oh iya Tuhan, saya harus mempersiapkan diri. Jadi ibu yang pintar, istri yang pintar. Mulai les bahasa Inggris, les kue, les baju, wah semua aku borong lah. Tapi semua gak sia-sia. Saya setia kepada Tuhan. Saya melayani Tuhan. Di dalam keterpurukan saya tetap melayani Tuhan. Hasilnya hari ini, suami saya bertobat ketika usia pernikahan saya 20. Seusia Karina itulah pertobatan suami saya. Ya, dulu dia agama Buddha. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan ajar saya. Semua bukan karena kamu, karena anugerah Tuhan. Saya bisa merasakan itu loh. Jadi nggak ada yang bisa saya sombongkan di dalam diri saya ini. Semua karena anugerah Tuhan. Maka ada sebuah proses yang panjang. Ada banyak air mata yang tertumpah. Ada banyak hati yang terobek-robek berkali-kali. Karena ketika saya bisa dapatkan itu semua, Tuhan berkata, semua karena anugerah Tuhan, bukan karena aku. Dan itu yang dikatakan, indah rencanamu Tuhan. Ya, rencana Tuhan indah. Rancangannya tidak ada yang rancangan yang buruk. Ayo keluarga Sekinah, apapun masalahmu pada malam ini datang kepada Tuhan. Aku mau dipulihkan Tuhan. Karena kalau kita baca lagi terus Malaki itu, Allah benci dengan perceraian. Allah gak suka. Mari, jangan kita memperlebar pertengkaran atau konflik dalam keluarga. Saya senang melihat semua keluarga Sekinah bahagia. Ya, walaupun Anda tidak datang dengan suamimu, saya tahu nanti satu kali suamimu akan datang. Saya percaya istri yang datang sendiri, saya percaya nanti suamimu akan datang. Kita tinggal berdoa terus ya, setahun, 2 tahun. Saya belum pernah doa cepet banget dijawab sama Tuhan. Ada setahun, ada 2 tahun, ada puluhan tahun. Tapi saya gak pernah berputus asa, saya doa terus. Ya. Terus apalagi ya? Keras kepala juga tuh bisa memicu konflik ya. Jadi kita perlu menyiasati supaya semua itu bisa berjalan walaupun ada perbedaan, tapi kita tetap bahagia ya. Terus kita lihat lagi sebentar ya yang lain ya. Kata saling harus ada di dalam pernikahan. Gak ada tuh orang bilang saya mau bercerai. Kenapa? Karena saya terlalu mencintai dia. Wow, itu sinetron ya, sinetron. Terus nggak ada orang bilang mau cerai karena ada orang bilang gini, aku mau bercerai karena aku udah nggak dihargai. Hati-hati. Aku mau bercerai karena dia sering menyepelekan aku, dia terlalu merendahkan aku. Hati-hati ya, rubah sikap karena Tuhan ciptakan kita sepadan. Maka di dalam sebuah perceraian ya, ada pembagian harta gono gini. Istri 50%, suami 50%. Kan itu berarti di dalam hukum aja ada keseimbangan. Levelnya sama, suami istri itu levelnya sama. Itu dibicara di dalam hukum. Kata Tuhan kita diciptakan sepadan. Istri itu sepadan dengan suami. Apalagi kalau yang suka ikut
wanita bijak atau pria sejati. Bagaimana mereka menceritakan tentang kesepadanan suami istri, sangat indah sekali ya. Nah, jadi kita perlu menghargai perbedaan karena suami kepala, istri penolong ya. Firman Tuhan mengajarkan tadi teman seperjanjian, teman sekutu ya. Lalu ada lagi yang bikin pernikahan itu penuh dengan konflik karena apa? 1 Korintus 6 ayat 10, akar segala kejahatan adalah uang. Ekonomi di dalam keluarga bisa menjadi pemicu konflik di dalam rumah tangga. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka bukan melukai dirinya, tapi melakukan perkara-perkara yang jahat demi mendapatkan uang yang banyak, demi kaya raya. Itulah yang disebutkan akar segala kejahatan adalah uang. Di dalam keluarga kita bisa menyiasati uang, bukan akar segala kejahatan, tapi uang adalah alat kebahagiaan. Oh, uang bisa menjadi alat kebahagiaan. Bagaimana caranya? Kemarin teman saya di Rayon Hana ya, ada kirim artikel bagus deh. Ceritanya mertuanya mau datang ke rumahnya, sedangkan waktu itu suaminya belum bekerja, istrinya kerjanya serabutan. Mertua mau datang bagaimana? Mereka berusaha menyenangkan mertuanya yang datang gitu. Suaminya dibilangin, "Entah kalau pulang pakai dasi, pakai baju kemeja gitu ya." Seolah-olah kerja di kantor padahal lagi ngojek gitu kan. Nanti istrinya, "Oh mama mau makan apa nih mertua nih?" Sepintas lalu mertuanya kayak orang nggak tahu diri gitu loh. Permintaannya banyak. Ternyata mertua itu lagi ngetes anaknya. Jadi anaknya berusaha memenuhi semua yang orang tuanya mau dengan utang pinjam kemana-mana. Sampai udah seminggu mertuanya mau pulang, mertuanya baru bilang begini, tinggalin sepucuk surat bahwa dia menghargai apa yang mereka lakukan untuk menyenangkan dia. Tapi dia gak suka katanya ya, utang-utang begitu. Jadi semua hutang udah dilunasi, jadi tuh mertua itu tahu. Nah, kita juga bisa menjadikan uang alat kebahagiaan begini maksud saya. Mertua kita suka apa? Kita belikan dia apa yang menjadi kesukaan. Kalau kamu pulang kampung misalnya, nih uang bisa bukan jadi akar kejahatan tapi menjadi satu pemersatu gitu ya. Nih, kita pulang nih, wah lebaran ini aku pulang ke rumah ibu suamiku. Ibu suamimu suka apa? Dia sukanya makan apa? Oh di rumahnya dia nggak ada perabotan apa, jadi aku datang bawa. Ada seorang teman saya kalau pulang kampung mobilnya tuh penuh dengan makanan. Ngapain begitu kata saya? Wow dia senang karena makanan yang gak ada di sono saya bawain dari sini ke sana. Nah itu cara dia menyenangkan hati orang tua, mertuanya. Jadi uang yang dia punya terus nanti dia bagi nggak banyak, tapi mertuanya bangga bukan main, mertuanya sayang bukan main. Ini yang dikatakan alat menjadi sebuah kebahagiaan. Di dalam rumah tangga juga begitu. Suami istri dua-dua bekerja kadang-kadang bisa menjadi sebuah konflik loh. Kalau tidak ada kesepakatan di dalam mengatur gaji masing-masing. Ya, jadi kalau nggak bekerja kayak saya dulu nggak bekerja ya saya terima semua dan saya kelola dengan baik gitu. Terus kalau ada yang bekerja bersepakatlah kamu. Nanti kamu yang bayar listrik, air, segala macam. Nanti aku bayar kreditan rumah misalnya begitu ya. Jadi uang bukan sumber konflik. Kita mau menghargai. Terus kalau suamimu bilang nanti aku mau kasih mamaku sayang karena udah setahun gak ketemu mama. Lalu istri bilang jangan, kita aja duitnya gak cukup. Jangan ya. Ya mau kasih berapa sepakat aja. Ini uang kita cuma segini, entah kalau pulang kampung biayanya segini, kita kasih mama lah sedikit. Oke, sepakat. Indah kan kalau sepakat begitu?
saya nggak punya mertua loh. Jadi saya mau menyenangkan siapa? Mertua laki nggak ada, mertua perempuan nggak ada sejak menikah. Tapi cicinya itu tua, udah kayak mertua. Jadi saya anggap dia mertua saya. Jadi saya kalau pulang Medan kayak Sinterklas. Tapi saya bahagia melakukannya, saya senang. Dan saya orang Kristen satu-satunya diterima dengan baik di keluarga mereka yang Buddha, dihargai. Karena saya lebih dulu memberi kebahagiaan, memberikan penghargaan kepada mereka. Itu keluarganya bukan 1 2 loh, banyak keluarga besar Panau itu. Tapi saya datang kayak Sinterklas ya, Bu. Misalnya beli salak nih ya, berapa salak pondok, mereka kan senang dulu, belum terlalu banyak gitu di Medan salak pondok. Musim pisang goreng raja yang terkenal dulu, pertama kali pisang goreng terkenal, wah saya bawa berdus-dus, semua senang, padahal murah kan pisang goreng 3.000. Itu cara kita menyiasati semua perbedaan akan menjadi indah ketika kita tahu menghargai orang lain. Uang bukan akar segala kejahatan kalau kita tahu menyiasati uang yang Tuhan berikan sebagai berkat bagi kita. Ini bukan teori. Kalau kita betul-betul mau jalani dengan baik. Semua itu perlu belajar, sekali lagi saya katakan, semua itu perlu belajar. Enggak langsung kita itu sempurna, kita itu bijaksana, kita itu mulia. Enggak, semua itu belajar. Yang satu pelit, yang satu enggak pelit. Kalau yang satu senang memberi, yang satu tidak senang memberi, ngimbanginlah. Bagaimana caranya? Supaya yang tidak suka memberi jadi suka memberi, yang suka memberi tahu batas bagaimana caranya memberi, gitu ya. Kadang-kadang kita kalau mau memberi, aduh tunggu ada lebih, tunggu kita kaya, enggak juga. Kita bisa memberi kok. Saya bahagia pernah diberi. Saya kan pernah jadi ketua komunitas di Kampung Melayu. Itu menengah ke bawah. Mereka tuh sepertinya rindu mau memberi. Tahu mereka beri saya apa? Saya kalau minum, teman saya nggak berani minum karena minum air sumur di sana. Waktu zaman tahun berapa, 80-an lah sebelum saya ke Malaysia. Jadi saya minum karena saya mau menghargai. Itu mereka memberi saya daun pepaya. Aduh, saya senang banget. Kan kalau kita ukur dengan nilai uang pepaya nggak ada harganya, murah, sampai sekarang pun harga daun pepaya murah. Tapi saya senang karena mereka memberi dengan tulus. Itu dia petik dari kebun di rumahnya. Saya ingat sampai hari ini. Tante, saya nggak bisa beri apa-apa. Ini ada dompet. Oh nggak apa-apa, saya senang. Tapi saya benar bukannya pura-pura. Saya senang, memang saya senang daun pepaya. Bagaimana kita menghargai orang lain? Orang lain bisa menghargai kita. Jangan kita nuntut orang untuk menghargai kita dan kita tidak pernah bisa menghargai orang lain. Kita jangan harap orang lain akan. Itu ada ayatnya, nanti cari di Google. Ayat yang bilang begini, kalau engkau ingin orang lain baik kepadamu, lakukan itu dulu. Lakukan perbuatan baik dulu kepada orang lain, itu ada ayatnya. Cuma saya nggak persiapkan ayat itu, tapi tiba-tiba ingat, lakukan. Ya, itu firman lu. Kalau engkau ingin orang lain baik kepadamu, lakukan dulu itu kepada orang lain. Bukankah itu cara kita sebuah menghargai, saling menghargai orang lain. Yang terakhir adalah, ini banyak catatan saya soalnya saya orangnya suka lupa ya. Lebih baik memperbaiki yang ada karena pernikahan itu jangka panjang, ya. Pernikahan itu jangka panjang terbukti membawa kebahagiaan, kepuasan, dukungan, dan keintiman. Jadi semua itu perlu diupayakan. Kebahagiaan itu diupayakan. Ya tadi itu di dalam itu bagaimana mengupayakannya, bagaimana menyiasati ini. Jadi kebahagiaan dalam rumah tangga harus diupayakan. Kalau ada yang nakal-nakal, enggak apa-apa. Terus ajak dia ke gereja supaya dia dengar firman Tuhan. Kalau enggak ke gereja, kamu enggak dengar firman Tuhan, enggak bisa. Di rumah aja terus enggak pernah dengar apa-apa, itu susah untuk berubah. Karena tidak ada Roh Kudus yang mengajar dia. Diajak berdoa, malas, diajar apa-apa enggak mau ya.
diupayakan, dirawat, dan terus dibangun. Ingat, kebahagiaan harus diupayakan, dirawat, terus dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita nyanyikan lagu Indah Rencanamu Tuhan. Pernikahan kita ada di dalam rencana Tuhan. Mungkin dulu kita pernah melakukan kesalahan, tapi kata Tuhan pada malam ini, Dia akan menolong kita untuk memperbaiki semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Asal kita percaya, asal kita mau berserah kepada Tuhan, maka rencana Tuhan untuk lembaga pernikahan, untuk kebahagiaan kita itu akan terwujud. Indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan. Walau ku tak tahu
Tuhan sudah berbicara kepada kita. Mungkin malam ini kita orang yang paling terpuruk. Mungkin malam ini kekecewaan begitu menghimpit hidup kita. Mungkin malam ini kita berkata, Tuhan, suamiku jahat kepadaku. Tuhan, istriku tidak mengerti aku. Katakan, Tuhan, tolong aku, pulihkan keadaanku. Dulu aku tidak mengerti, tapi sekarang aku mengerti. Mari bangkit, katakan, Tuhan, aku mau setia kepadamu. Aku mau alami mujizat itu. Aku mau alami keindahan itu. Imani itu dan katakan itu kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagi lagu ini, Indah Rencanamu. Nanti Bapak Ronald Lubis akan berdoa untuk firman Tuhan. Imani rencana Tuhan indah, walaupun mungkin malam ini kau belum merasakan keindahan itu. Imani Tuhan akan tolong. Imani Tuhan akan pulihkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan kepadamu ya Bapa. Semua hari-hari yang kami telah lalui ya Tuhan, semua indah itu yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan yang hadir di tempat ini ya Tuhan, dan telah mendengarkan sebagian firman-Mu ya Bapa. Berikan kami hari-hari yang bahagia Tuhan untuk kedepannya. Berikan kami ya Tuhan yang saling mengerti antara suami dan istri ya Bapa. Berikan kami ya Tuhan untuk saling memahami. Biarkanlah perbedaan itu ya Tuhan menjadi fenomena yang terindah di dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah firman-Mu ya Tuhan yang hari ini yang telah disampaikan oleh hamba menjadi berkat, menjadi suluh dan teladan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Berikan yang terbaik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Apapun yang kami lalui, apapun yang kami akan tempuh di dalam masa depan ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan saling bergandeng tangan di antara suami istri ya Bapa, untuk selalu mengucap syukur atas segala berkat-Mu ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk saling memahami, untuk saling mengerti semua yang telah Engkau rencanakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami ucapkan sekali lagi ya Tuhan, terima kasih. Berkati semua yang hadir di tempat ini ya Bapa. Jadikanlah kami anak-anak-Mu ya Tuhan semakin takut akan firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk.